Shalom adik-adik, jumpa lagi di kelas Mikro Teaching bersama Pak Yuren Dinale. Kita akan belajar bersama-sama, namun sebelum itu mari kita satu hati, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu bagi kami anak-anak-Mu. Kami ada sampai saat ini karena pertolongan-Mu yang begitu besar Tuhan. Bapa, saat ini kami akan masuk dalam pembelajaran kami. Tuhan berikan hikmat bagi kami anak-anak-Mu, biarlah apa yang disampaikan hari ini dapat kami dengar dan kami mau tanamkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, tema pembelajaran kita hari ini yaitu Aku Menyesal dan Bertobat. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, Pak mau tanya, apakah arti bertobat? Apakah kalian pernah menyesali suatu kesalahan dan ingin memperbaikinya? Apakah kalian mengenal seseorang yang dulu pernah menjadi orang yang tidak baik, tetapi kemudian berubah menjadi orang baik? Nah adik-adik, sebelum kita lanjut, kita perlu tahu bahwa hidup sebagai manusia baru atau manusia yang sudah bertobat tentu membutuhkan perjuangan karena begitu banyak godaan dan tantangan duniawi yang hendak menarik kita kembali ke pola hidup manusia lama. Oleh sebab itu, kita terus dipanggil untuk melakukan pertobatan. Pertobatan itu kita tentu berdampak pada kehidupan kita setiap hari. Jadi teks Alkitab yang menjadi dasar pada panduan untuk memahami arti bertobat yaitu terambil dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-19 bagian A. Jadi bacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 19a. Pak akan membacakannya untuk kita semua. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-19 bagian A. Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat di kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dan dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu,
betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, tetapi telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Jadi anak-anak, kita sudah membaca dan mendengarkan firman Tuhan, yaitu tentang Saulus bertobat. Tapi kita perlu tahu bahwa apa itu bertobat. Jadi bertobat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI berarti menyesal dan berniat hendak memperbaiki perbuatan yang salah dan sebagainya. Pertobatan yang Tuhan ingin kita lakukan itu tidak bersifat sementara, tapi berkelanjutan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Pertobatan itu pun bukanlah sesuatu yang kita lakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, tetapi pertobatan yang sebenarnya itu muncul ketika kita sungguh-sungguh mendengar kehendak Tuhan, kita menyadari dengan sepenuh hati dan mau melakukannya dengan penuh komitmen. Jadi anak-anak, kita sudah mendengarkan akan firman yang sudah dibacakan tadi tentang Saulus bertobat. Kita perlu tahu bahwa nama Saulus yaitu nama Yahudi. Sesudah bertobat, ia memakai nama Yunaninya, yaitu Paulus. Berasal dari kota Tarsus. Sebelum percaya kepada Yesus Kristus, Saulus ini adalah seorang Farisi, yaitu orang Yahudi yang sangat ketat berpegang pada hukum Taurat menurut Alkitab Perjanjian Lama. Ia sangat membenci pengikut Kristus. Ia kemudian menghadap imam besar Kayafas. Itu bisa kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayatnya yang ke-6. Untuk meminta surat kuasa karena ia hendak ke Damsyik untuk menangkap para pengikut Yesus. Damsyik merupakan salah satu kota tertua di kawasan timur dekat. Pada masa Saulus, Damsyik adalah pusat perdagangan yang besar, di antaranya Palestina dan wilayah-wilayah lainnya di kawasan Laut Tengah. Saulus mengetahui bahwa jika ia tidak menghentikan orang-orang Kristen, maka Injil akan semakin mudah tersebar kemana-mana. Jadi di sini Saulus telah mengetahui bahwa orang Kristen ingin menyebarkan Injil. Namun Saulus tidak mau bahwa Injil ini tersebar kemana-mana. Jadi Saulus berencana menangkap para pengikut Kristus yang mengikuti jalan Tuhan. Terdapat di ayatnya yang kedua, jalan Tuhan yang dimaksud menunjuk pada keyakinan yang dipeluk oleh orang-orang yang telah menjadi pengikut Kristus. Nah, tidak sampai di situ saja, namun ada perjumpaan antara Saulus dengan Allah yang hadir melalui simbol cahaya yang memancar dari langit dan suara, membuat kehidupan Saulus berubah total. Ia yang semula pergi ke Damsyik untuk mengejar dan menangkap para pengikut Kristus, kini menjadi pembawa kabar baik bagi banyak orang. Suara yang mengatakan, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Itu ada di ayatnya yang ketiga. Kita bisa lihat memperlihatkan bahwa apa yang Saulus lakukan kepada para pengikut Kristus juga dirasakan oleh Kristus. Hal ini makin ditegaskan ketika suara itu mengatakan, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Terdapat di ayat kelima. Pernyataan ini mengingatkan
kita pada Matius 25 ayatnya yang ke-40 yang mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Jadi Saulus ini tidak dapat melihat, tidak makan, dan minum selama 3 hari. Sesampainya di Damsyik, Saulus berjumpa dengan Anasias yang atas suruhan Allah memberkati Saulus dan mengatakan, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Saulus kemudian dapat melihat lagi. Nah, setelah bertobat, Saulus menggunakan nama Yunaninya, yaitu Paulus, sebab ia akan banyak melayani di wilayah orang-orang yang non-Yahudi. Nama Paulus sangat familiar di telinga orang-orang yang mendiami wilayah kerajaan Romawi. Ia melakukan 3 kali perjalanan penginjilan untuk memberitakan Injil ke seluruh kerajaan Romawi. Ia menulis 13 surat dalam Perjanjian Baru. Pada akhir hidupnya ia dianiaya, ia dicambuki, ia ditangkap, ia dijebloskan ke dalam penjara, dan dihukum mati karena imannya kepada Yesus Kristus. Jadi dari cerita Saulus kita bisa tahu bahwa seseorang yang tidak mau untuk Injil itu diberitakan, tetapi pada saatnya dia menyesal dan dia bertobat, dan dia menjadi orang yang dianiaya karena dia adalah orang yang dulunya tidak mau Injil itu disebarkan kemana-mana, tetapi karena imannya kepada Yesus Kristus, ia dicambuki, ia ditangkap, dan dia rela disiksa hanya untuk imannya kepada Yesus Kristus. Nah, sekian dari pembelajaran kita hari ini. Di akhir dari pembelajaran kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Jadi kira-kira menurut adik-adik apa itu bertobat dan kenapa kita harus bertobat? Jadi itulah pertanyaan, apa itu bertobat dan kenapa kita harus bertobat? Baik, sekian dari pembelajaran kita hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.